Tentang bahaya mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala membawakan satu dalil dari Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka orang-orang musyrik mengingkari atau mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Al-Imam Mujahid mentafsirkan ayat di atas yang maknanya adalah bahwa kalimat mengingkari dengan mengatakan bahwa ini adalah harta kekayaanku, aku mewarisinya dari bapakku. Kemudian Al-Ain Ibn Abdillah mentafsirkan, Al-Aun Ibn Abdillah mentafsirkan, maksudnya kalimat mengingkari nikmat itu artinya perkataan seseorang kalau bukan karena fulan tentu tidak akan menjadi begini. Kemudian juga Imam Qatadah mentafsirkan makna mengingkari artinya mereka mengatakan semua ini berkat bantuan berhala-berhala kita. Kemudian setelah menyebutkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Zaid ibn Khalid yang isinya bahwa Allah berfirman, pagi ini hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Maka Abul Abbas, maksudnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, demikian itulah banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi di mana Allah mencela orang-orang yang menisbatkan nikmatnya kepada selainnya dan menyekutukannya. Bahkan sebagian salaf mengatakan seperti halnya orang yang mengucapkan angin itu enak, nahkodanya mahir, dan perkataan-perkataan lain yang bisa terlontar dari kebanyakan lisan manusia. Baik, Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya syukur dan bahayanya kufur. Dan kufur itu ada dua macam. Ada kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, artinya mereka betul-betul bukan lagi seorang muslim, seperti contohnya kufur juhud, kufur menentang adanya Allah, menentang Rasul, menentang nama dan sifatnya, menentang ayat-ayat Al-Quran, dan begitu seterusnya. Maka ini kufur bisa mengeluarkan dari Islam. Dan di sana ada kufur nikmat. Kufur nikmat ini kebanyakan adalah terjerumus kepada kefasikan, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan itulah umumnya orang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, orang berzina, minum khamar, membunuh, dan begitu seterusnya. Itu disebut kufur nikmat dan jatuhnya kepada dosa besar. Lah di antara kufur nikmat yang disebutkan oleh mu'alif di sini, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Sebagian para ulama mengatakan apa yang dimaksud nikmat Allah di sini? Ada yang mengatakan bahwa nikmat Allah di sini artinya adalah kedatangan Nabi SAW. Jadi datangnya Nabi SAW itu sebuah nikmat kepada manusia. Tetapi banyak orang-orang kafir jahiliyah di zaman itu mengingkarinya. Padahal mereka tahu bahwa dia seorang Nabi dengan diperlihatkan banyak mukjizat di mata mereka. Atau orang-orang Yahudi Madinah yang mereka mengetahui bahwa dia seorang Nabi karena tercantum dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka tidak beriman. Padahal mereka tahu dia seorang Nabi. Inilah makna ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunah. Mereka mengenal nikmat Allah diutusnya Nabi, tetapi mereka mengingkari. Penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan bahwa nikmat Allah di sini artinya Islam. Mereka mengenal nikmat Islam, kesempurnaan Islam, bahwa Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengingkarinya. Kufur dengan Islam. Dan itu banyak, makanya Nabi SAW bersabda, tidak ada satupun Yahudi dan Nasrani yang mendengar kedatanganku kemudian tidak beriman, maka mereka termasuk ashabul jahim. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Dan ini banyak di masyarakat. Orang-orang yang tidak kuat akidahnya kepada Islam, terkadang mereka berani murtad dan memilih harga yang murah dari dunia.
hanya karena perkawinan, kemudian mereka keluar dari Islam. Mereka tidak paham bahwa Islam itu nikmat yang sangat besar. Tapi jumhur mufassirin banyak yang mengatakan bahwa nikmat Allah di sini artinya semua yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Apakah sifatnya bentuk kesenangan yang Allah anugerahkan kepada kita seperti harta, kemudian kekayaan, pangkat, jabatan, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Ataupun nikmat dalam bentuk dia dihindarkan dari sesuatu yang sifatnya madarat bagi dia. Disembuhkan dari penyakit, dihilangkan dari kesulitan, dan begitu seterusnya, dimudahkan perkaranya. Maka ini semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah nikmat-nikmat ini harusnya disyukuri, bukan dikufuri. Karena ada sebagian manusia, mereka ketika mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jal sampai jatuh ke taraf kekufuran. Kapan ketika mengingkari nikmat Allah itu jatuh kepada kekufuran? Ketika dia nasabkan dalam hatinya dan terlontar dalam lisannya bahwa nikmat itu datang dari selain Allah. Seperti contohnya Qarun. Qarun menasabkan nikmat itu dari dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Qarun mengatakan innama utitu min ilmin indi. Sesungguhnya karunia nikmat ini bukan datang dari Allah, tapi karena kecerdasanku, kepiawaian aku mencari harta, makanya aku kaya. Maka Qarun kufur. Kalau sampai menisbatkan nikmat kepada selain Allah dan diyakini dalam hatinya, ini kufur sampai mengeluarkan dari Islam. Kufur akbar. Tapi kalau seandainya dia hanya menasabkan dari sisi sebab saja, hatinya tetap mengatakan bahwa nikmat itu datang dari Allah. Tetapi dia menasabkan sebabnya. Sebabnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mengatakan, kalaulah bukan karena dirimu, tentu aku tidak seperti ini. Dia yakin nikmat itu datang dari Allah. Tapi penasaban kepada selain Allah itulah yang menjadikan kemudian kekufuran, tetapi tidak sampai kufur akbar. Tidak sampai syirkul akbar, tapi hanya syirkul asghar saja. Inilah secara global yang dikehendaki oleh muallif dalam kitab Tauhid di sini. Tapi kita bentangkan sedikit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala pernah menyinggung satu kisah yang disebut dengan kisah negeri Saba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saba ayat 15 dan seterusnya. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimalin kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda-tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, yaitu ada 2 buah kebun di sebelah kanan dan kiri mereka. Kemudian dikatakan, makanlah oleh kalian dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu kepada kalian dan bersyukurlah kepada. Karena negeri itu adalah negeri yang baik, yang diberkahi, yang nyaman. Sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingin gambarkan bagaimana sebuah negeri yang Allah anugerahkan nikmat yang banyak. Negeri Saba yang terletak di Yaman, tepatnya di Ma'rib. Jadi negeri Saba itu dikisahkan oleh para ulama tafsir ketika menceritakan tentang surah As-Saba ayat 15 dan seterusnya itu. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada negeri Saba itu banyak nikmat. Pertama, Allah anugerahkan kepada mereka udara yang sangat bersih. Sampai-sampai kalau ada orang bawa penyakit dari negeri lain, masuk ke negeri Saba itu bisa sembuh penyakitnya. Ini yang pertama. Yang kedua, di negeri Saba itu tidak ada binatang-binatang yang menakutkan. Baik binatang buas ataupun binatang-binatang kecil, bahkan binatang-binatang yang menjijikkan sekalipun tidak ada. Baik di rumah-rumah mereka atau di kebun-kebun mereka. Tidak ada ular, tidak ada kalajengking, tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, tidak ada semut, dan binatang-binatang kecil, apalagi binatang-binatang buas seperti harimau, buaya, dan yang semacamnya. Tidak ada di negeri Saba itu. Sehingga orang masuk kebun itu tidak takut. Bahkan ketika mereka mengambil buah-buahan juga, mereka tidak takut dengan adanya semut, adanya ular, dan begitu seterusnya. Sehingga betul-betul diberkahi rumah dan kebun mereka. Negeri seperti apa coba? Negeri Saba ini. Ya. Kemudian juga yang ketiga, Allah berikan keamanan.
keamanan yang luar biasa. Negerinya aman, tidak ada kriminal, tidak ada pencurian. Masya Allah, semua kaya, semua tercukupi. Karena biasanya kriminal itu muncul karena sebab kefakiran, sebab kemiskinan. Ini tidak ada. Karena semua cukup kaya, makanan tinggal makan dan begitu seterusnya. Bahkan negerinya sangat kuat dan negerinya sangat kaya. Ingat, sebuah negeri kalau kaya, dia menguasai dunia. Lihat negeri-negeri sekarang yang menguasai dunia itu karena mereka negara-negara maju, bukan negara-negara berkembang. Karena kekayaan mereka, makanya mereka menguasai dunia, bisa menghutangkan uang-uang mereka ke negara-negara miskin. Lah negeri Sabah itu negeri kaya, sehingga tidak ada kriminal di negeri itu. Makanya wajar negerinya aman, tentram, damai gitu kan. Subhanallah. Yang lebih hebat lagi, sumber kekayaan negeri Sabah itu adalah dari biji-bijian dan buah-buahan yang mereka tanam. Dan itu tidak bermusim. Kita saja di negeri kita ini, kita mau cari durian aja nunggu musimnya. Mau cari mangga nunggu musimnya. Mau cari apa saja nunggu musimnya di negeri kita ini. Kalau tidak musim, tidak ada tuh buah-buahan tuh. Walaupun ada mungkin sedikit, itu pun tidak segar. Tapi di negeri Sabah ini tidak bermusim. Mau anggurnya, mau pisangnya, mau apelnya, mau apa saja sebutkan buah-buahan dan biji-bijian itu. Semua sudah tersedia. Bahkan yang lebih hebat lagi, safar dari Yaman ke Syam itu tak perlu bawa bekal. Karena hanya satu jalur, kiri kanannya kebun. Dan diakhiri oleh air sejuk yang sangat-sangat enak rasanya. Tinggal ciduk minum. Kalau lapar tinggal petik makan. Pulang pergi dari Yaman ke Syam itu berkilo-kilo. Tapi mereka tidak perlu bawa bekal tuh. Dan tidak diganggu walaupun safar sendirian. Walaupun dia perempuan. Tidak ada yang mengganggu sama sekali. Bahkan yang lebih hebat lagi kalau mereka panen, seperti kata Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, tinggal diletakkan kemudian ember di atas kepala, masuk kebun, tak perlu dipetik, keluar sudah penuh tuh embernya. Kita ini kalau mau metik buah kadang-kadang perang sama semut terang-terang dulu. Kalau zaman dulu tuh biasanya bawa abu tuh kalau untuk ngilangin semut di batang-batang. Ya kalau sedikit, kalau banyak perang dulu sama semut gitu ya. Tapi negeri ini luar biasa. Luar biasa. Wajar kalau negeri Sabah itu negeri percontohan yang membuat cemburu negeri-negeri di luar sana. Saking indahnya, suburnya, tentramnya, penduduknya nyaman. Masalahnya, ketika kemudian mereka mulai dilalaikan dengan kekayaan, mulailah mereka sombong. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna." Sekali-kali manusia itu akan mudah melampaui batas. Muncul sombongnya, muncul takaburnya, muncul ujubnya ketika Allah bentangkan kekayaan kepadanya. Itulah yang dirasakan negeri Sabah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Mal faqru ahsya alaikum, walakin ahsya an tubsatad dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasal ladzina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum." Bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, kata Rasul, tetapi yang aku khawatirkan kalau dunia dibentangkan kepada kalian. Kalian berlomba mengejar dunia meninggalkan akhirat seperti orang dulu berlomba-lomba mencari dunia. Kemudian Allah hancurkan seperti orang dulu Allah hancurkan kepada mereka. Itu yang ditakutkan. Lah kaum Sabah ini mulai sombong. Bukan sombong saja. Lebih daripada itu, mulai mereka kufur. Mereka jauh daripada tauhid. Ajaran yang pernah dibawa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam semakin jauh zamannya, semakin luntur. Padahal diutus kepada mereka para nabi. Mereka kufur dengan nabi-nabinya. Bahkan yang lebih parah, mereka kembali menyembah bulan dan bintang, matahari dan bulan. Sebagaimana ketika Hudhud melihat istana Ratu Balqis, kemudian menceritakan kepada Sulaiman, "Inni wajadtu, aku dapati mereka wahai Sulaiman, Ratu Balqis dan pengikutnya itu ya'buduna syamsa wal qamara min dunillah." Mereka menyembah bulan dan bintang, matahari dari selain Allah Azza wa Jalla. Mereka kembali menyembah-nyembah itu. Lihat ketika mereka kufur nikmat, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayatnya, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal ari. Tetapi ketika mereka berpaling, tidak syukur nikmat, apa yang terjadi? Kami kirim kepada mereka banjir bandang yang sangat besar. Ada yang mengatakan bahwa sebab banjir ini karena kaum Sabah ini sudah terlena, Bu. Saking kayanya, biasa kan orang kaya itu terlena. Karena saking sudah enak, sudah nyaman, jadi mereka itu jarang melihat bendungan. Padahal bendungan itu adalah satu-satunya irigasi yang mengairi sawah dan ladang mereka. Jadi sudah dilupakan.
Bahkan Allah lupakan mereka. Rupanya Allah kirim tikus-tikus sebesar kucing, kemudian menggerogoti bendungannya, karena bendungan zaman dulu bukan kayak kita. Pakai semen, pakai coran. Bendungan dulu ya pakai kayu gitu. Sehingga digerogotilah kayu-kayu itu. Ketika mereka sudah tingkat kekufuran, tikus itu pula mampu menggerogoti satu kayu, kemudian jebol, kemudian rusak satu bendungan, kemudian airnya melimpah ruah, memendamkan seluruh kota-kota di Sabah, kebun-kebun di Sabah. Apa yang terjadi? Wa baddalnahu bi jannataihim jannataini dzawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan ketika banjir itu sudah melulantakkan negeri Sabah, merusak kebun-kebunnya, tidak ada satupun pohon yang hidup, semua mati, kecuali hanya 3 pohon yang disisakan Allah Azza wa Jalla. Itu pun pohon-pohon yang tidak bisa dinikmati. Pertama apa? Allah mengatakan ukulin khamtin. Khamtin itu sebuah pohon berbuah tetapi buahnya pahit. Ada yang mengatakan pohon cemara. Khamtin itu cemara. Cemara itu ada buahnya, enggak ada buahnya cemara itu. Walaupun ada buahnya pahit, enggak bisa dimakan. Ada yang mengatakan pokoknya buah rasanya pahit, enggak bisa dimakan. Kemudian aslim, pohonnya besar, tidak berbuah, hanya untuk naungan saja. Ya. Kemudian wasyai'im min sidrin qalil, dan sedikit dari pohon bidara. Pohon bidara ini memang berbuah, kecil-kecil bisa dimakan, tapi tidak bisa mengenyangkan. Coba bayangkan, Allah azab negeri itu, tidak disisakan satupun pohon anggur, mangga, buah, macam-macam buah, kecuali hanya 3 pohon yang sebagiannya tidak bisa dimakan, sebagiannya tidak mencukupi kebutuhan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala balas, sehingga Allah tutup ayatnya, dzalika jazainahum bima kafaru. Begitulah kami membalas kepada mereka karena kekafiran mereka. Karena kufur nikmat. Wa hal nujazi illal kafur. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengadab kecuali kepada orang-orang yang kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sampai ada seorang syekh bercerita, dahulu negeri Afrika itu negeri yang sangat kaya, sangat subur, mungkin ratusan tahun yang silam. Sampai mereka kalau makan itu mereka membuang-buang makanan. Saking banyaknya makanan yang ada di hadapan mereka. Sementara sisi lain negeri Arab itu negeri yang miskin, tandus, padang pasir, kering, kelontang. Apa yang bisa ditumbuhi di situ? Tapi kemudian orang-orang sana tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Mereka membuang-buang nikmat, membuang-buang makanan, tidak bersyukur kepada Allah. Sebagian mereka masuk ke agama Nasrani dan begitu seterusnya. Akhirnya lihat hari ini, lihat negeri yang dulunya kering kelontang, padang pasir. Allah Subhanahu wa taala buat negeri itu kaya, dan negeri yang dulu kaya buat Allah miskin, bahkan perang setiap hari. Kenapa terjadi seperti ini? Kata Syekh ini mengatakan, ya karena mereka kufur nikmat, yang satu syukur nikmat. Lihat negeri Saudi, karena penduduknya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kaya raya, tidak menyangka bahwa dari perut bumi akan muncul gas dan yang semacamnya sehingga bisa membangun negerinya, padahal padang pasir. Itulah kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, la in syakartum la azidannakum. Allah tambah nikmatnya. Tapi negeri kaya sekaya apapun, kalau mereka kufur, maka mereka akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sayangkan, kadang maaf Bu ya, banyak di masyarakat kita ini kadang-kadang makanan itu persis seperti kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dibuang-buang. Ya, kayaknya enggak ada harganya makanan itu. Padahal Nabi SAW mengatakan, apabila jatuh makanan salah seorang di antara kalian, kata Rasul, pungut, ambil. Ya. Bahkan makanan yang ada di jari saja, Nabi SAW menyuruh kita untuk menjilatinya. Alasannya karena kita tidak tahu berkah makanan itu ada pada makanan yang ada di mana. Yang ada di piringkah, yang jatuhkah, yang ada di jarikah. Sampai Rasul mengatakan seperti itu. Bahkan Nabi SAW satu ketika berjalan, tiba-tiba di tengah jalan menemukan kurma. Hampir dimakan Nabi. Karena sayang walaupun satu butir. Tapi tidak jadi, kalaulah bukan karena takut itu sedekah, tentu Rasul akan memakannya. Tapi seperti itulah Nabi SAW menghargai makanan, gitu maksudnya. Menghargai makanan. Makanya kalau kita sudah paham bahwa kebutuhan kita itu makan tidak banyak, janganlah masak banyak. Kalaupun harus masak banyak, persis seperti
Nasihat Rasul kepada Abi Dzar, wahai Abi Dzar, kalau engkau ingin masak, masaklah yang banyak, bagikan ke tetangganya. Tapi kalau tidak mau berbagi kepada tetangga, tidak perlu masak banyak. Masaklah secukupnya. Jangan berlebihan kemudian akhirnya yang dibuang lebih banyak dibandingkan yang dimakan. Ini kufur nikmat. Ya. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falyamduril insan ila ta'ami." Manusia hendaklah melihat kepada makanan yang dimakannya. Jangan disia-siakan. Itu rizki dari Allah, nikmat dari Allah. Bagaimana kalau Allah cabut cepat? Seperti lihat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah itu. Mereka hidup di tenda-tenda. Kalau bukan karena Allah kemudian pertolongan para muhsinin, mereka susah makan. Mungkin kelaparan di antara mereka. Susah hidup sehat, mungkin sakit di antara mereka. Tetapi kita pula yang diberikan nikmat banyak, kesehatan, kita pula membuang-buang makan. Di mana akan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi kufur nikmat. Ataupun pakaian. Kadang-kadang ada orang yang menumpuk-numpuk pakaian. Kalau memang pakaian itu sebagian tidak dipakai, berikan kepada orang-orang yang tidak punya pakaian. Asal layak dipakai dan masih bagus. Kecuali kalau sudah tidak layak dipakai, jangan dikasih. Karena tidak boleh kita bersedekah, kita sendiri tidak mau memakainya. Ya, jadi semua kembali kepada syukur nikmat kalau ingin dilanggengkan sebuah nikmat. Ini satu kisah yang diabadikan dalam Al-Quran tentang kisah kaum Sabat. Kisah yang kedua disebutkan juga di dalam surah Al-Kahfi ayat 32 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadrib lakum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara." Dan berikanlah wahai Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang satu kafir, yang satu beriman. Kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai yang sejuk. Subhanallah, ini kurang lebih dengan kisah negeri Sabat tadi. Allah berikan dua kebun itu. Kisahnya begini, ada dua orang yang berkawan, kemudian berbisnis, kemudian cekcok. Karena biasanya orang yang berbisnis kalau lebih daripada satu orang biasanya ada masalah. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dukum ba'dha." Kebanyakan orang yang berserikat itu terkadang ada kezaliman satu dengan yang lainnya. Makanya banyak orang-orang yang tidak mau usaha itu berserikat, takut ada masalah gitu ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati. Jadi akhirnya kemudian ada masalah, dibagi dualah sahamnya, 50%, 50%. Lah yang satu ini setelah dibagi sahamnya dibelikan dua kebun. Dia belikan rumah, dia gunakan untuk menikah dan begitu seterusnya. Yang satunya ini pula orang yang beriman. Tidak ada satupun uangnya kecuali disedekahkan semuanya. Semua disedekahkan sama dia. Ketika dengar saudaranya beli kebun, dia pun beli kebun tapi disedekahkan. Ketika saudaranya mendengar beli rumah, dia pun beli rumah disedekahkan. Ketika saudaranya digunakan untuk menikah, maka dia pun kemudian memerdekakan budak dan begitu seterusnya. Pokoknya yang satu itu betul-betul disedekahkan, yang satu pula poya-poya dengan kekayaan. Akhirnya Allah takdirkan yang kufur ini, dia belikan dua kebun. Allah buat kebun itu menjadi sorga. Bagaimana tidak sorga? Allah buat kebun anggur itu tidak bermusim. Kemudian dikelilingi sebagai pagar kebun itu pohon kurma. Kemudian dialiri air yang sangat jernih. Dan setiap hari dipetik hasilnya, kemudian dijual menguntungkan. Begitulah bertahun-tahun sampai akhirnya kaya raya. Kebunnya bertambah, anak buahnya bertambah, hartanya banyak luar biasa. Allah cukupkan kehidupan. Yang satu yang orang yang beriman yang harta disedekahkan ini. Akhirnya suatu ketika Allah uji dia menganggur dan ingin mencari pekerjaan. Dia teringat dengan kawannya yang dulu pernah menjadi serikatnya. Daripada dia mencari pekerjaan ke orang lain, dia cobalah datang ke kawan yang sudah kaya ini. Boleh jadi ada pekerjaan, ya cukuplah untuk makan dia dan keluarganya. Tetapi ketika dia melamar kerja, bukannya diterima, tetapi malah dihardik, dicaci, dimaki, dibodoh-bodohkan. Bodoh kamu, dulu punya harta, kenapa tidak seperti aku? Dan begitu seterusnya. Pokoknya intinya dia sombong kepada kawannya. Akhirnya dia mengatakan, lihat kesombongan. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafar. Dia mengatakan kepada kawannya yang baik yang beriman itu, lihat hartaku banyak. Mana harta? Lihat sekarang pekerjaku banyak, mana pekerja?
Pokoknya betul-betul direndahkan. Seolah-olah kemuliaan itu ada pada harta dan keinahan itu ada pada kefakiran. Salah. Harta itu bukan menunjukkan mulia dan miskin itu bukan menunjukkan hina. Tidak. Kaya dan fakir itu sama saja. Dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kaya, ujian. Anda miskin, ujian. Bahkan kaya terkadang ujian lebih berat dibandingkan orang miskin. Karena soalannya akan dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat, ke mana kau belanjakan. Jadi kemudian setelah itu dia pun mulai mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla dan mengatakan wa ma'adunnu sa'ata qa'imah wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kata dia, aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Mulai mengingkari kiamat. Maknanya kalau saya sudah kaya tidak mungkin saya mati. Persis seperti firman Allah Azza wa Jalla jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalau orang sudah mengumpulkan harta, lupa diri bahwa umurnya sudah dekat, dia merasa dia hidup kekal selamanya. Kenapa? Kalau sakit kan saya punya uang banyak, bisa ke Singapura, bisa ke Australia, bisa ke Amerika, bisa ke mana, bisa ke Cina sana kan itu. Dikiranya kematian bisa ditangkal dengan operasi mungkin menurut dia gitu. Tidak bisa. Orang kaya itu dilupakan dengan kematian. Berapa banyak orang-orang kaya yang mati mendadak? Berapa banyak orang-orang kaya yang kena musibah tanpa pengetahuan dia atau mati saja? Ya. Dia mulai mengingkari bahwa dia akan mati, dia tidak mengakui bahwa dia akan mati, tidak akan ada kiamat katanya. Kalaupun kata dia, seandainya pun ada kiamat aku mati kata dia, pasti aku akan dikembalikan kepada Tuhanku dan pasti kelak di akhirat aku mendapatkan tempat yang jauh lebih baik daripada ini. Dia sangka bahwa harta itu tanda kemuliaan. Persis seperti Allah mengatakan, Rabbi akraman. Rabbku telah memuliakan aku. Jadi kalau di dunia saja Allah muliakan dengan kekayaan, mau di akhirat lebih lagi dimuliakan, kata dia. Ya, dia mengatakan seperti itu, mulai kufur dia. Dia menyangka dia akan selamat dunia akhirat. Tetapi ini kawannya yang baik ini berusaha menasihat. Qala lahu sahib wa huwa yuhawil. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin, thumma min nutfatin, thumma sawwaka rajulan. Kamu jangan ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Jangan kufur. Artinya apa yang disombongkan dengan kamu? Kamu loh keluar dari tempat najis. Engkau pun membawa najis. Dan engkau akan menjadi bangkai dan tidak ada orang mendekati. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyrik bi rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahwa dia Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Ya. Akibat kufur nikmat, apa yang terjadi? Ya. Ketika dia hendak mengusir kawannya ini, kemudian dia ingin mengajak ke kebunnya yang sangat indah, yang sangat luas, yang banyak pekerjanya itu. Jadi di malam itu dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan petir, mengirimkan halilintar, kemudian membakar seluruh kebun anggurnya, jatuh sampai ke para-parapnya. Ya, para-parap itu kan pohon anggur itu kan ada penyanggahnya. Sampai ke penyanggahnya itu terbakar semuanya, sehingga tidak ada satupun di tanah itu kecuali ludes kebakar, tinggal hanya hitamnya saja, abunya saja. Subhanallah. Ketika dia hendak memperlihatkan kepada kawannya apa yang terjadi, seperti itu Allah Subhanahu wa taala adab. Kenapa? Karena kufur nikmat. Itulah kisah pemilik kebun. Ketika kufur, inna adabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Maka jangan pernah kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kisah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 112. Allah mengatakan, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fa kafarat bi an'amillah fa adzaqaha Allahu libasal ju' wal khaufi bima kanu yasna'un." Dan Allah telah membuat perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itulah Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Ayat ini bercerita tentang negeri Mekah. Dahulu negeri Mekah di zaman Nabi SAW sebelum Nabi diutus. Negeri Mekah itu negeri yang aman, damai. Ya, luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Bagaimana Allah menggambarkan kebiasaan orang Quraisy itu? Allah berikan nikmat banyak. Pertama ada Ka'bah di situ. Itu nikmat Allah, ya. Yang kedua Allah berikan rizki yang luar biasa.
Mereka berjalan berniaga kemanapun, ke Yaman, ke Syam, tidak ada yang berani mengganggu dia. Yang ketiga, Allah berkahi negerinya. Apapun yang mereka inginkan, walaupun negeri tandus seperti itu, makanan limpah ruah luar biasa. Tetapi ketika datang Nabi SAW, mereka tidak mau beriman. Mereka kufur kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah agar ditimpakan paceklik seperti paceklik yang terjadi di zaman Nabi Yusuf SAW. Rasul mendoakan mereka, ya, bisab'in kasab'i Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf ketika Raja Akhnatun Fir'aun ini meminta tafsir mimpi kepada Nabi Yusuf, bahwa dalam mimpinya dia melihat ada sapi yang gemuk memakan sapi yang kurus. Kemudian tangkai-tangkai gandum yang hijau dicampurkan dengan tangkai-tangkai gandum yang kering. Rupanya maksudnya akan terjadi paceklik selama 7 tahun. Di mana sapi yang tadinya gemuk menjadi kurus, kemudian tangkai yang tadinya hijau menjadi kering. Ya. Lah Nabi mendoakan paceklik seperti itu. Dan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala kirimkan paceklik yang hebat sampai dikisahkan di sini, fa asabathum sanatun adhabat kulla syai'in lahum hatta akalul juluda wal mayyitata wajifa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sampai ketika terjadi paceklik hebat, maka orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, mereka tidak ada makanan yang mereka makan kecuali mereka makan kulit, makan bangkai, bahkan makanan-makanan yang tidak menyehatkan badan. Nauzubillah. Ya, karena mereka kufur. Ketika sebuah negeri kufur, maka akan ditimpakan azab. Tapi ketika negeri itu beriman, apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya satu negeri beriman dan bertakwa, Allah buka barokahnya dari negeri itu, dari langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kisah yang keempat, kisah yang ma'ruf, kisah Qarun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farih. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa. Ada yang mengatakan Qarun itu ulamanya Bani Israel. Dia disebut munawwir karena dia bercahaya wajahnya. Kalau membaca Taurat saking indahnya disebut munawwir. Tetapi kemudian dia bagha, melampaui batas. Ketika Allah berikan kekayaan banyak, kalla innal insana la yatgha. Jadi bagha dia, melampaui batas. Padahal kekayaan itu datang dari Allah, dan wasilahnya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada Qarun doa mengenal Ismul A'zam. Akhirnya Allah buka kekayaan kepada Qarun. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Nabi Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah anugerahkan kepadanya pembendaraan harta yang kunci-kuncinya saja sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang kuat. Baru kuncinya, belum gemboknya, belum pintunya, cemana pula gudangnya, kan itu ya. Luar biasa si Qarun ini. Ya, sampai-sampai orang-orang bijak, orang-orang yang beriman ngasih nasihat. Qarun, janganlah engkau terlampau bangga, karena Allah tidak suka dengan orang yang membanggakan diri. Kemudian dinasihati lagi, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hai Qarun, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi jangan kau lupa bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia karena Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Sedekah, infak, zakat, itu maksudnya. Wala tabkil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan buat kerusakan, jangan sombong, jangan congkak, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang merusak. Ketika suatu ketika Qarun ini datang petugas zakat dari Nabi Musa. Tiba-tiba Qarun mengusir petugas zakat dan mengatakan, qala innama utituhu min ilmin indi. Enak saja kau ambil harta. Ini harta hasil jerih payah. Ini harta semata-mata karena ilmu yang aku punya. Ini bukan harta dari Tuhannya Musa. Dia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwa wa aktsaru jam'a wala yas'al an dunubihimul mujrim. Qarun tidak paham bahwa sebelumnya Allah sudah menghancurkan umat-umat yang jauh lebih hebat dibandingkan Qarun, lebih kuat dibandingkan Qarun. Lihat kaum Ad Allah hancurkan, lihat kaum Samud Allah hancurkan. Qarun tidak sadar itu, bahwa sehebat apapun Anda, hartanya sebanyak apapun, jabatannya setinggi apapun, orang-orang dulu juga pernah mengalami itu dan Allah hancurkan semuanya. Karena itu perkara-perkara fana, perkara itu tidak mungkin kekal. Ya, ma indallahi baq wa ma indakum tanfud. Apa yang di sisi Allah itulah yang kekal, apa yang di sisi kalian itulah yang akan hilang.
Jadi suatu ketika Qarun ini keluar, menampakkan kekayaannya, perhiasannya dipakai semuanya, kemudian kekayaannya dikeluarkan semuanya, iring-iringan. Orang-orang yang mereka terfitnah dengan Qarun, mereka mengatakan, ya laitalana mislama utiya Qarun. Duhai kiranya kalau aku seperti si Qarun, enak kali katanya. Terkadang orang-orang miskin yang tidak beriman itu pikirannya ingin kaya. Enak kali dia kaya ya. Dia bisa maksiat, dia bisa jalan-jalan biasa begini. Itu setan yang ngomong sebenarnya. Tetapi orang-orang yang beriman tidak mengatakan seperti itu. Wailakum thawabullah khairan liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Orang-orang yang beriman mengatakan, celaka kalian. Ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan, dan pahala besar itu hanya diperoleh orang-orang yang sabar. Akhirnya suatu ketika Qarun ini memuncak kesombongannya. Bukan hanya sombong, harta itu dinasabkan kepada dirinya, sombong menolak zakat, mulai dia menghina Musa alaihi salatu wassalam dan membuat makar kepada Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kekufuran nikmat Qarun, Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang mampu membela diri di hadapan Allah. Subhanallah. Ya. Dan kisah yang terakhir dari hadis Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW menceritakan tentang kisah di zaman Bani Israel. 3 orang yang Allah berikan nikmat. Satu orang diberikan penyakit kulit luar biasa, sampai orang jijik dan tidak mau mendekat. Yang kedua, orang diberikan penyakit di kepalanya, menjijikan sehingga orang tidak mau mendekat. Satu orang yang ditimpakan buta permanen dari kecil. Datanglah malaikat kepada orang yang pertama dan mengatakan, tamannaita ya abdi, silahkan hambaku, kalau engkau ingin sesuatu berangan-anganlah. Jika Allah menghendaki kepadamu sesuatu, kira-kira kau mau minta apa? Maka orang ini mengatakan, aku ingin disembuhkan kulitku sehingga bagus, orang tidak menjauhiku dan tidak jijik kepadaku. Maka malaikat ini mengusap, rupanya sembuh. Kemudian dia katakan, binatang apa yang kau sukai? Dia mengatakan unta. Maka diberikan unta bunting, Usyarah, yang buntingnya 10 bulan siap melahirkan. Kemudian datang ke orang kedua malaikat ini, wahai hamba Allah, kalau engkau berkeinginan kepada Allah dan Allah kabulkan keinginanmu, kira-kira kau minta apa? Dia mengatakan, ingin disembuhkan penyakit botakku katanya, dan penyakit di kepalaku, dan agar Allah menumbuhkan rambut yang indah supaya manusia tidak jijik dan memujiku. Diusaplah kepalanya, sembuh penyakitnya, tumbuh rambutnya, indah, manusia pun suka memandangnya. Kemudian dikatakan, kalau engkau dari binatang suka apa? Dia mengatakan suka sapi. Dikasihlah sapi betina yang sedang bunting yang hampir melahirkan. Kemudian malaikat datang ke orang buta, sama pertanyaannya, wahai hamba Allah, kalau engkau bercita-cita, berangan-angan Allah memberikan sesuatu kepadamu, kau ingin apa? Dia mengatakan, ingin sembuh pandanganku supaya aku bisa melihat kekuasaan Allah. Akhirnya kemudian diusap matanya, sembuh pula. Kemudian malaikat mengatakan, binatang apa yang kau suka? Dia mengatakan kambing. Maka dikasihlah kambing yang bunting. Malaikat pergi. Kemudian seiringnya waktu, unta yang bunting melahirkan. Rupanya melahirkan 2 anak unta, jantan dan betina. Yang sapi juga sama, melahirkan jantan dan betina. Yang kambing juga sama, melahirkan jantan dan betina. Akhirnya diberkahilah hewan-hewan ini. Berkembang untanya, berkembang sapinya, berkembang kambingnya. Sehingga sampai satu lembah penuh menjadi orang kaya. Karena kekayaan itu diukur di zaman itu adalah dengan ternak. Ya. Sehingga kemudian malaikat ingin menguji, diperintahkan Allah uji mereka, syukur atau kufur. Akhirnya kemudian datanglah kepada orang yang penyakitnya, kulitnya sudah disembuhkan dan sekarang sudah jadi juragan unta karena untanya sudah 1 lembah. Malaikat ini membentuk dirinya seperti orang ini dulu terkena penyakit. Malaikat ini membentuk orang yang terkena penyakit kulit. Maksudnya mengingatkan bahwa dia dulu seperti itu. Ya. Kemudian dia meminta zakatnya. Berikanlah 1 unta, untamu kan banyak. Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya harta ini adalah warisan nenek moyangku, bapakku. Ya, kau tidak berhak mengambilnya. Malaikat ini mengatakan, bukankah itu adalah pemberian Allah? Dia mengingkari, bukan, ini harta dari warisan bapakku katanya. Kemudian dia mengatakan, kalau engkau dusta, maka Allah akan kembalikan penyakitmu dan Allah akan miskinkan kembali kamu.
Akhirnya karena dia berdusta, maka Allah kembalikan penyakitnya dan Allah miskinkan lagi. Kemudian datang ke orang kedua pun sama jawabannya. Akhirnya Allah miskinkan dan Allah kembalikan penyakit botaknya itu. Kecuali yang ketiga. Ketika datang kepada orang buta ini mengatakan, kalau engkau ingin kambing, jangan 1 ekor, 1 lembah pun aku kasih. Karena aku sudah bersyukur dengan melihatku, aku bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini mengatakan, sungguh aku malaikat yang diutus Allah, bahwa engkau termasuk hamba Allah yang bersyukur, maka penyakitmu tidak akan dikembalikan dan kekayaanmu akan semakin bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka dari kisah-kisah ini kita tahu, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa syukur nikmat itu adalah satu bagian daripada melanggengkan nikmat. Kufur nikmat itu terbalik, bisa menghilangkan seseorang itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya seseorang itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Gimana sih caranya supaya nikmat itu tetap dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, bertakwalah kepada Allah dan beramal dengan ketaatan. Karena Allah yang mengatakan dalam surah Ali Imran 123, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun." Dan sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar. Dulu kalian hina, sekarang kalian mulia, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Ini yang pertama. Yang kedua, qanaahlah. Qanaah itu artinya redha dengan pemberian Allah. Sedikit alhamdulillah, banyak pun alhamdulillah. Sedikit alhamdulillah, banyak pun alhamdulillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, bil muqabil. Ya, artinya dengan kalau kita diberikan nikmat, maka kebalikannya kita bersyukur itu dengan cara apa? Keluarkan harta kita. Entah dalam bentuk zakat yang merupakan kewajiban, entah dalam bentuk sedekah, entah dalam bentuk infak, dan begitu seterusnya, supaya tetap nikmat kita dan bertambah. Kemudian yang keempat, salat duha. Ini juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dari hadis Abi Dzar radhiyallahu an, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amru bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Setiap pagi anggota badan ini harus mengeluarkan sedekah. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, mengajak kepada kebaikan sedekah, mencegah dari kemungkaran sedekah. Dan itu tidak perlu dilakukan, cukup dengan 2 rakaat duha sudah mewakili semuanya. Maka banyak-banyaklah salat duha. Kemudian yang nomor 5, banyak-banyaklah sujud syukur. Karena Nabi SAW apabila datang perkara yang menyenangkan beliau, sajidan syakiran lillah, maka beliau sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 6, jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya seperti apa? Seperti yang diajarkan Rasul. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa mengingat kamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Doa yang diajarkan Rasul kepada Mu'ad. Dan ini bacalah setiap selesai sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian nomor 7, tafakkur. Fi ni'amillah. Berfikir tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalaupun kita mau ngaca, Bu, mata ini nikmat, hidung nikmat, telinga nikmat, wajah nikmat, semua nikmat ini. Sudahkah kita syukuri nikmat-nikmat ini dengan memandang yang halal, mendengar yang dibolehkan, tidak mengucap kecuali yang baik, bergerak ke tempat yang baik, dan begitu seterusnya? Maka cobalah nikmat ini dipikirkan. Bahwa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah dianugerahkan kepada kita. Kalaupun ada komputer yang bisa menghitungnya, tidak akan bisa terhitung. Komputernya sudah rusak, nikmat Allah tidak akan bisa dihitung. Saking banyaknya. Kemudian yang nomor 8, syukur dengan cara badlul ma'ruf. Badlul ma'ruf, memberikan yang terbaik, membantu tetangga, membantu orang susah, membantu fuqara wal masakin. Artinya bahwa gunakan nikmat Allah di jalan Allah. Jangan menggunakan nikmat di jalan syaitan, karena itu bukan bersyukur, itu kufur, bentuk kufur. Ya. Ini 8 perkara orang dikatakan syukur nikmat. Adapun wasilah-wasilah yang bisa supaya kita mudah bersyukur, Bu. 1, lihat kepada kefakiran orang dan lihat kepada bencana yang Allah timpakan kepada orang. Kata Nabi SAW, ungduru ila man huwa asfala minkum
wala yanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar alla tajdar nikmatallah alaik. Lihat ke yang rendah, jangan lihat ke yang tinggi. Itu lebih bisa bersyukur akan nikmat Allah dan lebih jauh dari kekufuran kepada nikmat Allah, kata Nabi. Kalau kita melihat orang kaya terus sehingga kita berpikir kapan saya kaya, akhirnya tidak syukur dia. Tapi kalau kita melihat ke orang miskin, alhamdulillah saya masih lebih kaya dibandingkan dia. Kalau melihat ada orang sakit, alhamdulillah saya masih sehat. Kalau ada orang lihat lumpuh, alhamdulillah saya masih bisa berjalan. Kalau ada umpamanya orang rumahnya kebakar, alhamdulillah rumah saya masih tidak terbakar. Dan begitu seterusnya. Lihat kepada bala orang dan lihat kepada kefakiran orang. Ini yang pertama, supaya bisa bersyukur. Ya. Kemudian yang kedua, ma'rifatu annal insan bimanzilatil abdil ma'luq li sayyidihi. Jadikan kita ini hamba kepada Allah. Jadikan kita ini hamba kepada Allah. Kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan Allah lah, Allah kasih rumah, Allah kasih kendaraan, Allah kasih pasangan, Allah kasih anak, semuanya. Coba kalau seandainya Allah takdirkan kita tidak diberikan apa-apa, apa yang terjadi dengan kita coba? Makanya ingat bahwa kita ini hamba, di sana ada Tuhan yang berikan nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 3, al-intifa bin ni'ami. Kemudian wa adamu kanziha. Manfaatkan nikmat itu, jangan suka disimpan-simpan. Betapa banyak sekarang orang-orang kaya, subhanallah, ATM-nya triliunan, miliar. Sampai dia mati tidak ada yang keluar tuh uang tuh. Ya, padahal seandainya pun dikeluarkan untuk kebutuhan kematiannya, berapalah kafan yang dia beli? Berapalah kuburan yang ia beli? Berapalah orang-orang yang mengantar yang dia beri? Padahal uangnya triliunan tuh, ngapain disimpan itu coba? Ada sebagian orang justru sama sekali gitu ya, tidak disimpan betul, tetapi dibuat hura-hura. Jadi nabung-nabung setiap tahunnya untuk jalan kemana nih? Mau kemana nih? Ke daerah mana? Ke negeri mana nih? Setiap tahun hanya untuk itu saja. Padahal kalau seandainya uang itu diberikan kepada fuqara wal masakin lebih manfaat. Ya, subhanallah. Kemudian zikrullahi azza wa jalla. Banyak-banyaklah ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, innahu kana 'abdan syakura. Innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi SAW adalah hamba yang suka bersyukur, suka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasul sholat malam bengkak-bengkak kakinya, kemudian Aisyah menyuruh untuk beristirahat, kata Rasul, afala akunu 'abdan syakura. Salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Kemudian tawadhu, walaupun sekaya apapun rendah dirilah. Lihat Utsman, kenapa dicintai orang-orang jahiliyah, dicintai orang Islam? Karena jarang orang kaya tawadhu. Kebanyakan orang kaya itu kibar, sombong. Tawadhu, ya. Kekayaan itu hanya pemberian dari Allah. Kalau Allah mau, Allah bisa cabut. Sama aja ada dengan orang miskin. Maka rendah dirilah dengan manusia. Jangan sombong dengan kekayaan itu. Nanti kalau sombong, Allah tenggelamkan Anda dan harta-harta Anda seperti Qarun dalam cerita Al-Quran. Kemudian yang nomor 6, syuhud, masyhadat taksir fi syukri. Cobalah seseorang berusaha untuk at-taksir, sederhana, ya, supaya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seseorang itu menampakkan pamer bahasa kitanya. Memang ada ayat yang mengatakan fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat itu tampakkan, tapi bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk kaya-kayaan, bukan. Hanya untuk mensyukuri nikmat Allah. Saya punya uang bisa beli sandal, ya saya beli sandal. Saya punya uang bisa beli baju, ya saya beli baju. Dan begitu seterusnya. Bukan karena kebanggaan. Beli tas bermerek-merek, kemudian dipajang-pajang, itu tuh apa tuh? Ya. Jadi begitulah caranya supaya wasilah-wasilah bisa syukur. Termasuk juga mujahadatus syaitan. Keras melawan setan. Sungguh-sungguh melawan setan. Dengan cara isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah. Karena setan ini yang kemudian menjadikan kita akhirnya menghambur-hamburkan harta. Makanya Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Orang-orang yang menghambur-hamburkan harta itu termasuk kawan-kawan syaitan, berlindung dari syaitan. Termasuk juga tarku mukhalatati ahlil ghaflah. Tinggalkan berkawan dengan orang-orang yang lalai berpikir. Biasanya orang kaya ini milih-milih kawan dia. Kalau enggak sama orang kayanya enggak mau dia berkawan. Walaupun dia ahli masjid, walaupun dia ahli zikir, walaupun dia ahli Quran, dia tidak mau. Alasan dia tidak menguntungkan bagi dia. Ya, buat apa berkawan dia? Bagi saya 1 jam itu 1 miliar. Bagi saya 1 jam itu 100 juta dan begitu seterusnya. Pikirannya uang, duit. Akhirnya persis seperti sabda Rasul, ta'isa abdu dinah. Celaka hamba rupiah itu. Kemudian yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal, wallahi inni la uhibbuk fala tansa an taqula dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang sudah saya jelaskan.
Kemudian pembahasan yang terakhir ini sebagai penutup bahwa takutlah kalau sekiranya kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena kufur nikmat itu menyebabkan adab. Satu. Yang kedua, kufur nikmat itu menyebabkan tabiat yang buruk, dengki, hasad, dendam, dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian ingat bahwa ada yang nomor 3, ada yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu terkadang sengaja Allah buat Anda kaya, Allah buat Anda senang, Allah buat Anda berikan ketokohan, kepemimpinan, jabatan, dan begitu seterusnya. Anda lalai bahwa itu titipan dari Allah. Anda sangka itu adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada Anda sehingga Anda lupa, lalai. Padahal Allah sedang istidraj sebenarnya. Membiarkan Anda seperti itu sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan adab kepada Anda. Tidak di dunia, Allah adab di akhirat. Naudzubillah. Hati-hati, ingat istidraj. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara pembahasan di siang hari ini tentang bahaya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.